Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegarto Panca dari instrumen 1A dengan NIM 211440031 ingin mempresentasikan tentang penggunaan simulator gas ideal dengan langkah-langkah berikut ini. Oke. Nah, pertama-tama kita mengenal dulu apa itu gas ideal. Nah, gas ideal sendiri adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Untuk hukum dasar dari gas idealnya yaitu hukum Boyle-Mariotte yang dirumuskan bersama oleh Robert Boyle 1627 hingga 1691 dan Edme Mariotte 1620 hingga 1684. Nah, konsep gas ideal sangat berguna karena memenuhi hukum gas ideal. Sebuah persamaan keadaan yang disederhanakan sehingga dapat dianalisis hingga mekanika statika. Nah, lanjut ke langkahnya. Pertama, pada kegiatan pertama, kita mengatur ulang sistem dan pastikan tombol parameter konstan diatur ke noting atau keadaan awal. Nah, kedua, berikan atau pompa 50 gas molekul berat dan gas molekul ringan di gas kontainer. Nah, lalu lihat bagaimana kecepatan kedua gas tersebut, yaitu gas berat dan gas ringan. Oke, mari kita lihat pada simulator. Nah, oke, saya akan setting pada keadaan awal ya. Nah, oke, saya akan berikan 50 gas berat dan 50 gas ringan. Oke, pada keadaan awal dia itu diberikan gas molekul ringan, bisa terlihat sekali bahwa gas molekul ringan itu bergerak cepat dibandingkan gas molekul berat. Di mana gas molekul ringan ini bisa kita simpulkan lebih cepat dibandingkan gas molekul ringan saat berbenturan ataupun tabrakan mereka. Nah, kita balik lagi ke kegiatan. Oke, maka kesimpulan yang bisa saya ambil pada simulator tadi atau percobaan tadi adalah kecepatan gas molekul berat lebih lamban dibandingkan gas molekul ringan. Oke, lanjut. Nah, langkah ketiga, gunakan kontrol panas untuk menambahkan energi. Nah, dan kita perhatikan bahwa termometer menunjukkan suhu yang meningkat. Apa yang terjadi pada kecepatan gas molekul tersebut? Nah, mari kita kembali lagi ke simulator. Oke, pada langkah ketiga tadi, itu instruksinya untuk menambahkan panas ya. Nah, di sini saya menambahkan panasnya 2 kali pada suhu awalnya ya. Nah, berarti saya tinggal menambahkan hingga 600 derajat Kelvin. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada gas molekul tersebut. Oke, kelebihan. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa pergerakan dari gas molekul ringan lebih cepat dibandingkan gas molekul berat. Tetapi kita bisa lihat bahwa gas molekul berat tetap lamban walaupun ditambahkan suhu, ia sedikit mengalami pertambahan pada pergerakan kedua molekul, tapi bisa dilihat bahwa gas molekul ringan tetap lebih cepat dibandingkan gas molekul berat. Dan tekanannya yang diberikan itu dari 12,1 atm di keadaan awal 300 derajat Kelvin. Nah, di saat 600 derajat Kelvin, tekanan yang diberikannya itu hingga 23,6 atau 23,7 atm. Oke, maka kita kembali lagi ke kegiatan. Oke, maka dapat disimpulkan pada suhu dinaikkan dari 300 derajat Kelvin hingga 600 derajat Kelvin, kecepatan gas molekul ringan dan kecepatan gas molekul berat bertambah cepat, tapi gas molekul ringan lebih cepat bergerak dibandingkan gas molekul berat, serta tekanan yang diberikan oleh kedua gas molekul tersebut juga bertambah dari 12,1 atm hingga 23,7 atm.
Oke, langkah keempat adalah gunakan kontrol panas untuk menghilangkan energi. Nah, apa yang terjadi pada kecepatan gas molekul tersebut? Menghilangkan energi itu sama dengan menurunkan suhu ya. Maka kita kembali pada simulator untuk melihat apa yang terjadi. Nah, ini saya set ulang aja ya. Oke, set ulang di keadaan awal ya. Berarti di 300 derajat Kelvin, saya turunkan hingga 0 derajat Kelvin. Apa yang akan terjadi? Nah, bisa dilihat bahwa pada keadaan 300 derajat Kelvin, gas molekul ringan tadi bergerak cepat dibandingkan gas molekul berat. Tapi setelah kita menurunkan suhunya hingga 0 derajat Kelvin, itu pergerakan dari kedua molekul itu mulai terlihat lambat. Apalagi pada gas molekul ringan. Itu terlihat jelas sekali dia sangat melambat dibandingkan gas molekul berat. Dan itu juga menyebabkan tekanannya menurun karena tabrakan antar molekul dan dinding juga tidak terjadi atau sedikit terjadi. Nah, oke, maka kita bisa kembali lagi pada kegiatan. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah kedua molekul tersebut bergerak lambat hingga untuk terjadinya tabrakan antar molekul dan tabrakan dengan dinding sangat lama atau sedikit. Ini terjadi dari suhu 300 derajat Kelvin hingga 0 derajat Kelvin dan tekanannya juga menurun dari 12,1 atm hingga 0,0 atm. Oke, lanjut ya. Nah, ini kegiatan kedua. Yang pertama itu reset sistem. Yang kedua, tambahkan gas molekul ringan. Yang ketiga, atur tombol parameter konstan volume. Setelah itu, catat suhu dan tekanan tersebut. Oke. Mari kita kembali ke simulator untuk melakukan kegiatan kedua dengan langkah-langkah yang tadi. Reset dan konstan pada volume. Diberikan 50 gas ringan. Maka apa yang terjadi? Suhunya 300 derajat Kelvin. Dengan kita bisa lihat ya, ini besar dari volumenya 10,0 nanometer. Nah, tidak berubah ya volumenya. Suhunya tetap 300 derajat Kelvin. Tekanannya 6,3 atm. Oke, maka bisa kita kembali lagi ke kegiatan bahwa bisa disimpulkan, bisa kita catat bahwa suhunya itu 300 derajat Kelvin dan 6,3 atm ya untuk tekanannya. Nah, langkah keempat, tambahkan gas panas ke sistem. Setelah itu menggunakan kontrol panas. Lalu lihat apa yang terjadi pada suhu dan tekanannya. Oke, kita kembali pada simulator lagi untuk menaikkan suhunya ya. Nah, saat saya menaikkan suhu di volume konstan, ya volumenya tidak bergerak. Tapi apa yang terjadi? Pergerakan dari gas molekul sangat cepat. Bergerak cepat. Untuk terjadinya tabrakan antar molekul dan dinding itu sangat cepat. Nah, dan tekanannya pun meningkat dari 6,3 tadi naik hingga 12,0 atm atau 12,1 atm. Nah, maka kita kembali lagi ke ke kegiatan menyimpulkan bahwa molekul ringan bergerak cepat yang mengakibatkan tabrakan antar molekul ringan semakin cepat dan tabrakan molekul ringan dengan dinding juga semakin cepat. Nah, di mana itu juga mengakibatkan tekanan naik dari 6,3 atm hingga 12,1 atm dengan suhu tadi yang saya naikkan dari 300 derajat Kelvin hingga 600 derajat Kelvin. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, catat suhu dan tekanan sistem. Nah, tadi suhu di terakhir ya 600 derajat Kelvin dan 12,1 atm. Oke. Lalu apa hubungan matematis antara suhu dan tekanan? Oke, langsung atau terbalik. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah langsung. Kenapa? Karena bisa dilihat dari rumus dasarnya sendiri, gas molekul gas ideal itu adalah PV nRT. Di sini pada kegiatan 2 ini instruksinya
volume dalam keadaan tetap, maka rumusnya akan menjadi apa? P dikali konstan pada volume dikali nRT. Kenapa nRT-nya konstan? Ya karena nRT itu N itu adalah mol dan R itu adalah ketetapan gas ideal dan itu adalah konstan tetap. Nah, maka bisa kita simpulkan rumusnya nanti adalah P dikali K, di mana itu adalah volume yang konstan, sama dengan K itu adalah nRT yang konstan atau jumlah molekulnya tadi 50 dan tidak berubah-ubah. Nah, maka itu konstan dikali T. T-nya tadi yang kita rubah-rubah kan. Maka selanjutnya itu bisa didapat P sama dengan T. Oke. Nah, lanjut angka ke-6. Hubungan ini dan nama ilmuwan yang dikreditkan dengan penemuannya. Nah, pada percobaan tadi untuk kegiatan 2 ini, yang dimana keadaan volumenya tetap, itu adalah ilmuannya Joseph Louis Gay-Lussac dengan hukumnya namanya Gay-Lussac, di mana rumus ini dapat diterapkan pada keadaan isokorik. Untuk rumus PVNRT, yaitu rumus dasarnya, untuk rumus yang digunakan pada percobaan di simulator, di mana volume pada keadaan konstan, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kenapa ada dapat rumus perbandingan ini? Ini rumus perbandingan ini adalah untuk 2 molekul, di mana molekul berat dan molekul ringan. Nah, kalau kamu ingin mencobanya, bisa kita kembali ke simulator buat mencobanya ya. Kita tidak melihat nilai, tapi ya kita hanya melakukan percobaan pada rumus. Oke, ini tadi berapa? 12,1 untuk tekanan gas ringan dan itu juga bisa ya untuk di keadaan awal dan keadaan akhir ya, rumus tadi. Nah, kalau kita menggunakan 2 percobaan itu bisa lebih gampang, tapi kalau untuk satu subjek juga bisa. Jadi nanti itu keadaan awalnya adalah P1 yaitu 6,3 tadi per T. T1-nya itu adalah keadaan awal yaitu 300 derajat Kelvin dan suhu terakhirnya 600. Nah, maka nanti untuk cari P2-nya, nah bisa kita kalikan silang saja. Ya, untuk rumusnya itu bisa kita kali silangkan saja ya. Kita kembali pada kegiatan biar saya mencontohkannya. Nah, sini saya contohkan ya pakai ini merah. Nah, untuk maaf, sebentar. Oke, maaf, ini sebentar. Langsung untuk mempermudah menjelaskannya. Nah, untuk tadi, maka kita bisa simpulkan tadi adalah T2. Dan untuk keadaan pertama, T1 ini adalah 300 derajat Kelvin. Dan tekanan pertamanya itu 6,3 atm. Nah, untuk mencari P2, maka bisa kita pakai 6,3. Oke, maaf ya, jelek. Per T1 tadi berapa? 300 ya. 300 sama dengan, ini saya tidak bikin satuannya ya, karena mempercepat saja. P2 per berapa? T2-nya itu adalah 600. Nah, maka kita hasilkan, ini bisa coret ya. Ini sama 300, dapatnya 2. Nah, 2 dikali ini itu adalah 12,6. Nah, kenapa beda? Nah, itulah errornya. Errornya itu terjadi 0,5. Itu tidak apa-apa, asalkan tidak mencapai 1 ya. Supaya bisa diterima keerrorannya itu. Atau kesalahan perhitungan. Itu wajar terjadi. Oke, paham kan? Oke, saya akan hapus. Oke, ini saya akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya. Oke, kegiatan selanjutnya. Maaf, enggak sedikit. Oke, kegiatan selanjutnya. Nah, kegiatan ketiga yaitu riset sistem. Dan langkah kedua, tambahkan 50 gas molekul ringan. Setelah itu atur tombol parameter, konstan ketekanan, dan catat suhu dan volume sistem. Nah,
Oke, suhu ini 300 karena keadaan awal ya. Nah, volumenya itu tadi kita bisa lihat adalah 10,0 nanometer. Nah, itu adalah keadaan awalnya. Nah, kalau mau lihat, kita kembali ke simulatornya. Nah, saya akan reset ya nih. Oke. Ini ukuran pertama tadi sesuai yang saya bilang. Nah, konstan pada. Nah, maka kita bisa lihat bahwa tekanannya tetap sama dan suhunya 300 derajat Kelvin ya. Nah, oke. Nah, maka kita kembali lagi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, tambahkan panas ke sistem menggunakan kontrol panas. Dan apa yang terjadi ya? Maka kita kembali ke simulator buat melihat apa yang terjadi. Nah, ini saat saya menaikkan suhunya, apa yang terjadi? Nah, bisa dilihat bahwa volumenya melebar atau mengembang saat suhu dinaikkan. Nah, oke, ini adalah maksimal pada simulatornya ya, 15,0 nanometer ya, di 450 derajat Kelvin. Tekanannya tidak jauh berubah dari 5,8 hingga 6,3, 6,2, atau 6,2 lah paling tadi saya lihat. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa tekanan tidak terlalu naik, tapi pada saat kita memanaskan, itu volumenya pasti akan mengembang saat di tekanan konstan. Nah, bisa kita ulang juga kalau mau ngulang, saya ulang ya. Saya ulang lagi ya, supaya terlihat jelas itu di mana perubahannya. Nah, di saat saya panaskan ya, di 5,8. Itu, saya panaskan. Oke, oh sorry, saya belum ininya. Oke, maaf, saya ulang lagi ya. Nah, saat ini di tekanan tetap ya 5,8. Nah, saat saya mengembangkannya atau memanaskannya, itu volumenya mengembang, tapi tekanannya tetap sama di 5,8. Saya tadi salah ya bilangnya itu volume tekanan naik. Ini naik karena pengaturannya pada tekanan itu keriset karena batas dari volumenya tidak bisa melebar lagi. Ini karena di simulator ya. Nah, 15,5 dari 10,0 nanometer hingga 15,5 dan tekanannya tetap loh di 5,8 terus. Suhunya itu naik dari 300 derajat Kelvin, saya panaskan hingga 450 derajat Kelvin. Nah, kita kembali pada kegiatan tadi. Oke, maka kita dapat simpulkan bahwa volume dari gas kontainer tersebut akan mengembang atau melebar. Itu dari tadi ya, dari 10,0 nanometer hingga 15,0 nanometer. Oke. Nah, langkah kelima, apa yang terjadi pada volume gas kontainer? Nah, apa yang terjadi pada volumenya itu ya volume gas kontainer tadi melebar beriringan dengan suhu yang saya naikkan perlahan-lahan tadi. Yang sudah kita perhatikan juga tutup vertikalnya bergerak untuk mempertahankan tekanan yang sama. Tekanannya tetap ya 5,8 atm, tidak berubah. Nah, kita bisa lanjut ya ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah apa yang terjadi dengan suhu dan volumenya. Nah, pada percobaan tadi, suhu naik dari 300 Kelvin hingga 400 derajat Kelvin. Dan volumenya kontainer tadi juga kita bisa lihat dan saya katakan bahwa naik perlahan-lahan dari 10,0 nanometer hingga 15,0 nanometer. Oke, lanjut ke langkah ketujuh. Catat suhu dan volume yang keadaan terakhir. Oke, ini keadaan terakhir ya. Ini mungkin kurang aja ya karena simulator berbeda-beda ya. Nah, tadi ya terakhir itu adalah 450 derajat Kelvin ya, dan volume terakhir itu 15,0 nanometer. Oke, lanjut ke 8. Apa hubungan secara matematis antara suhu dan volume, langsung atau terbalikkah? Nah, di situ kita bisa lihat itu adalah langsung kalau menurut saya. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari rumus dasarnya untuk pada keadaan tekanan yang konstan, di mana rumus dasarnya adalah PVNRT ini akan berubah menjadi apa? Konstan dikali volume
sama dengan konstan dikali T. Kenapa saya ganti konstan? Karena keadaannya tadi itu adalah tekanannya tetap. Maka P tadi saya ganti K. Maka konstan pada tekanan dikali volume sama dengan nRT, keadaan konstan. Kenapa nRT konstan? Ya tadi, molekulnya tidak berubah. Dari percobaan tadi, dari langkah pertama hingga langkah ke-8 ini, jumlah molekulnya tetap 50. Maka itu bisa kita simpulkan bahwa itu adalah keadaan konstan. Dikali T, suhunya tadi yang berubah ya, maka selanjutnya dapat menjadi volume sama dengan suhu. Nah, yang ke-9 lanjut ke langkah 9. Nah, tuliskan persamaan matematika untuk hubungan ini dan nama ilmuwan yang dideskripsikan dengan penemuannya. Oke, untuk percobaan kegiatan ketiga ini, yaitu ilmuwannya adalah Jacques Charles, yaitu hukum Charles, di mana rumus dapat diterapkan pada keadaan isobarik, di mana itu adalah untuk rumus awalnya itu PV-nRT. Nah, rumus ini digunakan pada percobaan di simulator, di mana tekanan pada keadaan konstan yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini juga kita tadi bisa digunakan untuk keadaan awal dan keadaan akhir yang saya jelaskan di kegiatan 2 tadi, di mana kita bisa masukkan untuk volume awalnya 10. Nih, saya kasih tanda ya, supaya jelas. Oke, 10 keadaan awalnya. Keadaan akhirnya itu adalah volume terakhirnya 15,0. Nah, kalau untuk mencari suhu terakhir atau T2 yang 450 derajat Kelvin ini, anggap saja kita tidak mengetahuinya. Nah, maka kita bisa masukkan itu 10 per 300 sama dengan 150, maaf, 15 per berapa? T2. Karena anggap saja kita tidak mengetahui ya suhu keduanya. Maka ini bisa kita coret ya. 10 dengan 0 dari 300, coret 1. 1 per 30, 3. Oke, maaf ya, tadi berarti tidak ke record ya. Oke. Di sini bahwa rumus ini bisa digunakan pada keadaan awal dan keadaan kedua. Itu pasti nanti akan ketemu hasil ini, pasti sama. Karena perbandingan ini, rumus ini, itu untuk mencari yang ini tadi pada simulator. Nah, ini tuh adalah permudahannya untuk simulator, dan ini adalah secara matematis atau tertulisnya. Kalau kalian gunakan, ini pasti sama dengan ini. Oke. Selanjutnya ya, kegiatannya keempat itu pertama riset sistem, kedua tambahkan 50 gas molekul ringan, ketiga atur ulang tombol parameter konstan ke suhu, dan catat tekanan dan volume sistem tersebut. Oke, ya kembali ke simulatornya. Oke, di sini saya kasih 50, konstan terhadap suhu ya. Oke, di 300 derajat Kelvin di suhu yang konstan, tekanannya itu berubah-ubah, tapi tekanan yang diberikannya atau tekanan maksimal yang diberikan itu 6,3 atm. Dan volumenya
itu adalah 10,0 nanometer. Ini adalah keadaan awal ya. Oke, kembali lagi ke kegiatan. Maka dicatatkan tekanannya awal itu adalah 6,3 dan volume yang diberikan di awal itu adalah 10,0 nanometer. Oke, maka lanjut ya ke langkah keempat. Saat Anda menonton heat control, pindahkan tutup partikel hingga volume gas kontainer lebih kecil. Oke, di sini dia menyuruh kita untuk mengecilkan volumenya dan lihat apa yang terjadi pada keadaan tersebut. Oke, kembali ke simulator. Nah, saat saya mengecilkan ini, apa yang terjadi? Bisa dilihat bahwa suhunya itu perlahan-lahan tetap sama, atau bisa dibilang suhunya tidak berubah ya. Maaf, saya salah ngomong. Suhunya tidak berubah, tapi di sini tekanannya berubah. Dari 10,0 nanometer hingga 5,0 nanometer, itu tekanannya meningkat dari 6,3 hingga 12,1 atm. Nah, meningkatlah tekanannya tadi dikarenakan volumenya mengecil. Nah, apa yang tadi jika mau volumenya melebar? Nah, ini hanya di luar pembahasan angka tadi ya. Gambarannya saja saya perlihatkan. Bahwa jika volumenya membesar, tekanannya akan mengecil. Oke. Maka kembali lagi ke kegiatan, kita bisa dapat menyimpulkan bisa menjawab apa dari langkah-langkah tersebut. Maka yang terjadi adalah kontrol suhu tidak menunjukkan perubahan. Pada angkanya itu tetap di 300 derajat Kelvin. Oke, lanjut ke langkahnya. Apa yang terjadi pada tekanan dan volume? Oke, pada tekanan dan volume itu yang terjadi adalah pada saat volume mengecil dari 10 nanometer hingga 5,0 nanometer, maka tekanan akan meningkat dari 6,3 atm hingga 12,0 atau 1 atm. Nah, catat tekanan dan volume sistem. Ini keadaan terakhir ya, pada keadaan terakhir. Nah, yang langkah ketujuh, apa hubungan matematis antara tekanan dan volume ini? Nah, kita bisa lihat di simulator tadi, dari percobaan tadi, bahwa saat kita menurunkan tekanan, volume akan naik. Berarti itu apa? Jika seper P, maka itu adalah V. Nah, di sini bisa kita jawab langsung ya untuk ini, biar jelasnya. Maka ini adalah terbalik. Karena bisa dilihat dari rumus dasar untuk keadaan suhu yang tetap. Nah, pada rumus dasarnya itu PV sama dengan nRT, maka rumus akan menjadi apa? PV dikali V sama dengan konstan dikali konstan. Nah, konstan ini bisa kita anggap keadaan nilainya 1 ya. Nah, P kali V sama dengan 1. Selanjutnya maka dapat menjadi P sama dengan 1/V atau V sama dengan 1/P. Nah, semakin besar tekanan, maka semakin kecillah si volume. Sebaliknya juga seperti itu. Semakin besar volume, maka tekanannya akan semakin kecil sesuai dengan percobaan tadi. Nah, langkah berikutnya adalah tuliskan persamaan matematika untuk kegiatan ini dan nama ilmuwan yang didekritkan dengan penemuannya. Oke, di sini nama penemu ilmuannya itu adalah Robert Boyle, hukumnya itu hukum Boyle. Nah, rumusnya itu dapat diterapkan pada keadaan isotermis, ya, untuk rumus dasar yaitu PV sama dengan nRT. Nah, rumus dasar ini digunakan pada percobaan di simulator tadi, di mana tekanan, oke ini maaf ya, ini suhu pada keadaan konstan, yaitu nanti rumusnya itu adalah P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Nah, maka hasilnya pasti kan sama seperti yang tadi. Nah, bisa kita cobakan bahwa pada rumusnya, pada tekanan tadi 6,3 dikali volumenya berapa? 5, 10.
sama dengan berapa? Tekanan itu 12 dikali V2. Oke. Sini bisa kita coret ya. Sini sama ini 5, ini 6. Maka 5 dikali ini berapa? Ini adalah 5, 1 ya, 31. Oke, 31,5. Nah, saat dibagi 6, pasti hasilnya itu adalah 5,2 sekian-sekian. Nah, maka ini bisa disimpulkan kalau memakai pendekatan kan 5,2 dilakukan pendekatan sama dengan 5 ya. Nah, jadi rumus ini benar adanya dan bisa digunakan untuk keadaan awal dan keadaan akhir. Dan juga bisa digunakan untuk perbandingan 2 molekul, bukan hanya 1 molekul. Oke, jelas? Oke, saya akan menghapusnya untuk melanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Nah, oke. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan kelima. Nah, di kegiatan kelima ini, riset sistem. Kedua, tambahkan gas molekul ringan. Atur tombol parameter konstan ke suhu dan tekanan. Juga volume. Juga suhu. Oke, maaf. Tambahkan 50 gas molekul ringan. Atur tombol parameter konstan ke suhu. Dan tekanan juga harus konstan. Nah, catat jumlah gas molekul dan volume sistem. Jika jumlah molekul yang dipakai itu 50, maka volumenya ini pasti 10,0 nanometer ini pada keadaan awal ya. Nah, oke, kembali kita kepada simulatornya karena disuruhnya tambah 50 gas ringan ya. Lagi. Jadi itu nanti akan bertambah lagi, bukan 50, tapi bertambah. Nah, oke, saya setel noting. Oke. Tambahkan 50. Nah, karena pada simulator tekanan dan suhu tidak bisa langsung diapakan, maksudnya dalam satu apa, maka saya akan nyimpulkan seperti ini aja. Nah, apa yang terjadi? Nah, tekanannya tetap konstan dan suhu seharusnya konstan ya. Berarti kita tidak memandang pada suhunya ya. Berarti anggaplah suhu ini di 300 derajat Kelvin tidak berubah ya. Maka yang berubah itu hanya adalah volume. Volume akan berubah sesuai dengan molekulnya. Maka kita tambahkan 50 lagi, ya udah tidak terjadi apa-apa, cuman volumenya akan bertambah sesuai yang kita inginkan. Tidak karena terjadi suatu hal. Tekanannya konstan dan suhunya juga konstan. Oke, kita kembali ke kegiatan agar bisa dapat menyimpulkannya. Oke, ini gas molekulnya ditambahkan 50 pertama. Volumenya tetap 10,0 nanometer. Tambahkan lagi 50, apa yang terjadi? Tetap, maka volume tetap tidak berubah dari 10,0 nanometer. Nah, itu untuk langkah ketiga. Nah, untuk gas molekulnya tadi itu adalah 100. Dari 50, tambahkan lagi 50. Oke, lanjut. Nah, apa hubungan matematis antara jumlah gas molekul dan tekanan? Dan volume ya, ini dan volume. Nah, langsung aja ya. Maka di sini itu langsung hubungan secara matematikanya langsung. Maka karena bisa dilihat dari rumus dasarnya pada keadaan suhu dan tekanan konstan. Untuk rumus dasarnya itu PV sama dengan nRT, maka akan menjadi apa? Konstan pada tekanan dikali V sama dengan nRT. R itu adalah ketetapan, maka bisa tidak dibikin dikali K, konstan pada suhu. Maka selanjutnya menjadi V sama dengan nRT. R ini adalah tetapan gas ideal.
Maka boleh dibikin atau tidak. Boleh dibikin, boleh tidak. Nah, lanjut ke 5. Tuliskan persamaan matematis untuk hubungan ini dan nama ilmuwan yang didekatkan dengan penemuannya. Oke, nama ilmuwannya adalah Amadeo Avogadro dan hukumnya itu adalah hukum Avogadro. Rumus ini dapat diterapkan pada keadaan isotermis. Untuk rumus awalnya itu PV nRT. Rumus ini digunakan pada percobaan simulator tadi, di mana volume, tekanan dan suhu yang sama atau konstan, yaitu rumusnya adalah rumus perbandingannya P1 per N1 sama dengan N2, V2 per N2. Maka ini bisa kita coba untuk meyakinkannya. Oke, volume awalnya 10, ya 10 per N awalnya 50. Nah, volume kedua tadi tidak berubah, 10 per N2. Oke. Nah, ini bisa kita bukan, ini sama ini coret. N-nya sama dengan berapa? N sama dengan 50. Oke, ini kenapa N250 tidak 100? Nah, saya bisa jelaskan kenapa. Karena P sama dengan N, di mana luas volume sama dengan jumlah molekul. Nah, jumlah volume akan bertambah jika molekulnya juga kita tambahkan. Maksudnya itu gimana ya? Kan tadi itu keadaan keduanya V-nya itu 10, sedangkan untuk N-nya itu 100. Maka pada keadaan ini seharusnya itu volumenya itu adalah 2 kalinya V1. Nah, gitu. Seharusnya seperti ini. Gitu. Tapi pada simulator kita akan melihat apa? Itu kan pada tekanan dan suhu yang kita atur masing-masing, tidak secara bersamaan. Nah, maka kita tidak bisa melihat gimana perubahan volumenya. Seharusnya itu 100 di sini, tapi pada simulator tidak menyediakan pada suhu dan tekanan yang konstan, maka kita bisa mencobakannya pada rumusnya saja. Pada simulatornya itu ya, itu bisa kita lakukan dengan simulator yang lain. Oke, nah sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan